Jika nyamuk menggigit tubuh manusia, mungkin efek samping terkecil adalah rasa gatal yang timbul. Namun paling parahnya bisa membuat kematian, salah satunya akibat demam berdarah. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat seringkali meminta untuk dilakukan fogging oleh puskesmas atau secara inisiatif melakukan fogging mandiri di tempat tinggalnya. Fogging memiliki arti yaitu pengasapan, dengan menyemburkan racun pembunuh nyamuk dewasa atau biasa disebut insektisida. Fogging sering dilakukan di beberapa pemukiman dengan alasan untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti. Tapi sudahkah prosedur yang dilakukan benar? Berdasarkan penjelasan dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, fogging yang terlalu sering tidak dianjurkan. Kenapa? Kita ulas fakta-fakta berikut. 1. Fogging bukan pencegahan. Fogging bukan merupakan cara mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang ada di sekitar kita. Cara utama dan penting untuk pencegahan nyamuk DBD yaitu dengan melakukan PSN 3M+. Selain itu, fogging hanya mematikan nyamuk dewasa saja, sedangkan telur dan jentik nyamuk tidak akan mati dengan fogging. Namun akan tetap hidup dan berkembang menjadi nyamuk dewasa dalam 2-6 hari. 2. Fogging yang selalu sering dapat mengakibatkan nyamuk kebal. Melakukan fogging secara terus-menerus bukan membuat nyamuk KO, tapi malah menjadikan nyamuk kebal terhadap racun serangga yang terdapat di asap fogging tersebut. Nyamuk sudah mengalami resistensi terhadap racun tersebut karena sudah mengenali jenis racun yang disemprotkan, sehingga bisa menghindari asap. Selain itu, metabolisme tubuh nyamuk juga sudah mengenali jenis racun sehingga jika terpapar kembali, tubuh nyamuk sudah kebal alias terbentuknya antibodi nyamuk. 3. Fogging penting dilakukan untuk pengendalian kasus, biasa dinamakan fogging fokus, karena tujuannya untuk mengentaskan nyamuk dewasa penyebab demam berdarah atau memutus penularan kasus di suatu wilayah. Syarat dilakukan fogging fokus adalah penyelidikan epidemiologi, menunjukkan hasil positif di wilayah penderita demam berdarah dan ditemukan penderita demam berdarah lainnya atau ada penderita demam lain. Selain itu, ditemukan jentik di wilayah yang terjangkit demam berdarah. Fogging akan dilakukan ketika aktivitas puncak nyamuk demam berdarah, seperti pagi hari, jam 7 sampai jam 10, dan sore hari, di jam 4 sampai jam 6. Fogging fokus akan dilakukan saat kondisi cuaca sedang tidak hujan, berangin kencang atau terik matahari, dan dilakukan baik di luar maupun di dalam rumah dengan radius 100 meter dari rumah penderita demam berdarah, sebanyak 2 siklus dengan interval waktu 1 minggu. 4. Dilakukan puskesmas dan menunjuk tenaga terlatih. Fogging fokus dilakukan 2 siklus interval dalam 1 minggu, dan wajib dilakukan oleh tenaga terlatih. Karena seperti kita ketahui fogging itu menyebarkan racun sehingga harus hati-hati dalam penggunaannya, tenaga terlatih ini mengetahui jenis kandungan cairan yang digunakan, alat dan perlindungan diri yang dibutuhkan, serta titik-titik penyemprotan dilakukan di mana saja. 5. Satu rumah di fogging, semua rumah wajib fogging. Karena jika ada satu rumah di wilayah fogging tidak diikut sertakan, maka ada kemungkinan nyamuk demam berdarah ini akan lari ke rumah tersebut, dan kembali menyebar setelah racun fogging hilang. Oleh karena itu, baiknya pihak RT memberitahukan ke warga 1 kali 24 jam jika ingin melakukan fogging fokus. Sebelum dilakukan fogging, setiap rumah pun wajib melakukan hal seperti berikut. 1. Menyimpan atau menutup semua makanan, bahan makanan dan air minum. 2. Mengamankan hewan peliharaan. 3. Semua penghuni keluar dari rumah saat pelaksanaan fogging, dan boleh masuk kembali sekurang-kurangnya 30 menit setelah fogging. Intinya semua masyarakat tetap waspada terhadap demam berdarah dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masing-masing. Lakukan PSN 3M+ minimal sekali seminggu, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan kita, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.